Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini yang cukup cerah, kita masih diberikan nikmat sehat untuk melaksanakan kegiatan aktivitas kedinasan, tentunya masih dalam kegiatan laboratorium administrasi pemerintahan desa. Sebagaimana pada bulan-bulan lalu kita melaksanakan kegiatan laboratorium administrasi pemerintahan desa, dikandung maksud untuk bisa memberikan semacam edukasi, informasi, barangkali ada semacam kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah yang perlu kami sampaikan ke sobat desa, sehingga sudah barang tentu informasi ini kalau sudah tersampaikan kepada desa, desa tentunya bisa menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan yang ada di tingkat desa, Bapak. Dan Alhamdulillah pada pagi hari ini hadir di tengah-tengah kita Bapak Asri Hermawan, Sarjana Ekonomi Akuntansi, Magister Manajemen. Beliau selaku Asisten 2 Sekda Kabupaten Batang. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak Ari. Dan Alhamdulillah kami juga ditemani oleh Bapak Sekretaris Disdurmades Kabupaten Mbak Tony. Selamat pagi Pak Tony. Selamat pagi. Dan tentunya Alhamdulillah pada pagi yang cukup cerah ini tentunya kami akan memberikan semacam tema-tema yang sesuai dengan tupoksi narasumber yang akan kita hadirkan pada siang hari ini. Dan tentunya pada kesempatan yang cukup bahagia ini, kami beserta Bapak Asisten 2 Sekda Kabupaten Batang, Pak Asri, akan memberikan tema strategi peningkatan ekonomi desa guna kemandirian desa. Luar biasa sekali. Tema ini memberikan sebuah harapan besar bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, harapan ke depan ini Bapak, kemandirian desa menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting kita harapkan. Seperti apa yang menjadi semacam harapan penyelenggaraan pemerintahan desa, bagaimana desa memberikan sebuah pelayanan, bagaimana desa memberikan semacam kesejahteraan masyarakat dengan program-program yang arahnya juga kemandirian desa di tingkat desa, harapan Bapak. Dan kami pun hari ini akan kita kupas tuntas oleh Pak Asri Hermawan, Sarjana Akuntansi Magister Manajemen, untuk menyampaikan strategi apa sih untuk peningkatan ekonomi desa guna kemandirian desa, tentunya berbagai kebijakan yang akan terbingkai di dalam RPJMD tentunya ke depan. Barangkali mungkin Bapak Bupati yang terpilih sesuai dengan RPJM yang akan kita sesuaikan dengan nasional dan provinsi barangkali, dan tentunya akan kita selaraskan dengan RPJM yang ada di tingkat desa. Untuk itu barangkali waktu sepenuhnya kami serahkan pada Pak Asri, waktu dan tempat kami persilahkan Bapak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ari yang telah membuka acara ini dan memberi kesempatan pada kami untuk sekedar memberikan gambaran bagaimana strategi peningkatan ekonomi untuk kemandirian desa ini bisa membuat kemandirian di desa. Iya. Kalau kita mengingat kemandirian desa ini berarti bahwasanya desa ini dikatakan mandiri ini apabila ada permasalahan atau krisis di desa ini bisa ditanggulangi secara mandiri, tidak tergantung kepada mungkin tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi atau nasional. Dan biasanya itu dimulai dari memang kegiatan dari desa itu sendiri. Kemudian kami juga mengutip dari beberapa ahli melewati beberapa bukunya, salah satunya Pak Sarbini dan Nugraha ini di tahun 2014 ini menyarankan bahwa orientasi pembangunan ini harus dari desa. Bottom up ya. Pembangunan diprioritaskan ke pedesaan mengingat populasi yang terbesar di negara, di kabupaten, provinsi itu memang populasinya di desa, karena desa memang paling besar ya. Kemudian kota ini menurut mereka diarahkan hanya untuk mendukung desa.
Kalau ekonomi di desa ini sudah mandiri secara langsung, di perkotaan pun ikut menjadi bagus karena GNP nanti perbandingannya jelas populasi. Populasi. Kemudian mereka juga ingin mengembangkan kapasitas SDM di desa yang harus ditingkatkan sehingga produktivitas masyarakat desa ini lebih bagus melalui teknologi media atau pemerataan penguasaan alat teknologi. Jadi untuk kemandirian itu perlu juga seperti itu. Kemudian juga mereka mungkin ada industrialisasi perdesaan. Jadi bukan apa namanya, industri yang skala nasional maupun sebagainya. Ini untuk menunjang pemenuhan kebutuhan internal atau pasar domestik maupun dari di luar. Kemudian tak lupa mereka juga menyarankan penataan kembali usaha budidaya pertanian agar memenuhi skala ekonomis. Kemudian untuk strategi ini kita sudah dicanangkan punya BUMDes. BUMDes. BUMDes ini nantinya sangat di pembahasan selanjutnya nanti sangat strategis bagaimana bisa untuk mendongkrak atau mendorong kemandirian di desa. Tapi kita bahas satu-satu strategi yang harus kita punyai ini secara umum hampir sama Pak Tony dan Pak Ari, strategi itu. Tinggal pengembangannya di desa masing-masing karena Kuto mawa coro, desa mawa toto. Kebalik ya. Yang pertama adalah mengembangkan potensi ekonomi lokal. Ini sangat penting dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan di desa itu sendiri. Kemudian kita juga harus meningkatkan akses modal dan pendampingan usaha. Nah, ini peran BUMDes nantinya. Baik itu BUMDes yang di desa mereka masing-masing atau BUMDes yang apa namanya atau bersama dengan perangkat desa ya. Itu kemudian UMKM yang ada di sana atau koperasi yang ada di sana untuk mendampingi usaha bagi UMKM desanya masing-masing. Jadi harus ada sinergis karena BUMDes sendiri itu bersifat sosial dan komersial mestinya dibangun itu. Kemudian juga memfasilitasi pelatihan usaha. Ini tadi peran BUMDes juga. Tidak hanya untuk komersial juga, mereka juga punya fungsi sosial. Jadi melatih, memberikan pelatihan usaha yang dikembangkan oleh masyarakat desa ini difasilitasi oleh BUMDes. Kemudian membangun ekosistem dan strategi pemasaran. Nah, ini yang lebih penting karena sebesar apapun produksi yang ada di desa, produktivitas di desa ini kalau ekosistem pemasaran ini tidak terbangun dengan baik, sehingga apa yang telah dihasilkan ini tidak bisa menunjang keuntungan maupun kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Kita kasih contoh lah supaya lebih gamblang. Misalnya begini, lagi ini nih Pak, yang kita sering ketemu di kawasan industri kita ini ada pabrik Nestle Pak. Pabrik Nestle. Di sini pabrik Nestle ini setiap hari dipasok susunya dari Ngantang, Jawa Timur atau Malang. Itu dari 400 kilo dari sana ngirim ke sini berapa ratus kubik susu per hari. Sedangkan di tempat kita ini sementara ini satu harinya ini di daerah Pacet, Semampir ini masih sekitar 700-an liter per hari. Padahal dengan adanya pabrik susu ini, semua susu yang dihasilkan ini akan ketarik semua ke perusahaan Nestle. Nah, maka ini kita perlu ini membuat ekosistem yang bagus. Artinya apa? Kita mesti membuat jaringan semacam koperasi untuk membantu teman-teman peternak ini supaya mereka bisa kebutuhan alat, kebutuhan pakan, kebutuhan macam-macam ya, termasuk pengobatan dan sebagainya nantinya akan besar seperti
di Ngantang, Pak. Di Ngantang sama Pujon sana itu, kalau Pujon udah 50 tahun dikawal Nestle. Kalau yang Ngantang itu 40 tahun. 40 tahun. Dengan beradanya di sini Nestle, berarti teknologi yang 40 tahun, 50 tahun bisa diadopsi langsung ke tempat kita. Di sana koperasinya itu tiap bulan itu membayari peternak ini untuk beli susunya itu sampai 21 miliar sampai 25 miliar. Sangat luar biasa. Dan mereka itu susunya dikirim ke sini malahan. Sebagian hanya ke Pasuruan. Ke sini. Artinya daerah di tempat kita ini kayak di Rembang, Bawang, Gladu, Limpung pun yang sebelah dikit tersono juga itu sangat memungkinkan potensial untuk sapi. Karena sapi dibutuh daerah dingin dan pakannya dekat. Jadi pakan sapi ini ternyata selain pacong rumput gajah itu juga bisa jagung. Dari identifikasi kita semacam itu, maka perlu dibentuk semacam koperasi untuk membina ini, kayak membuat ekosistem ya. Karena di sana koperasinya itu bisa besar, bisa punya rumah sakit sendiri, klinik lah, bisa punya alat transport sendiri. Ini modal yang luar biasa, karena apa? Peluang kita sudah ada di sini pabriknya. Ini salah satu contoh di daerah sana. Dengan semacam itu sekarang di sana itu tidak ada yang namanya PKH. Berarti sudah bantuan PKH tidak payu di sananya. Jadi orang-orang yang lulus sarjana itu tidak pengen jadi ngarit atau mereka sudah punya itu. Bagaimana caranya nanti akan kita sambung lagi karena kita 1 jam ya nyanda. Artinya bagaimana peluang yang ada di daerah kita itu kita tangkap, kita kemas dengan tadi strategi-strategi itu. Jadi fasilitasi pelatihan itu ya diarahkan, misalnya kalau mau itu diarahkan ke peternakan sana ya diarahkan fasilitasi pelatihannya ke sana. Modalnya pun dari BUMDes atau koperasi malah bisa membuat koperasi sendiri. Nah, itu mengembangkan potensi ekonomi lokal, salah satunya tadi. Loh, di sini ada pabrik, terus ada peternak pedaging, itu bisa kita alihkan ke jadi peternak susu. Contoh, di sana itu tidak ada, di Ngantang sampai Pujon mau ke Batu itu tidak ada yang kayak di Bandung itu roti apa, Mas? Bolu susu itu. Keju ya? Keju. Analisa kita berarti susu tertampung semua untuk masuk ke, tidak ada yang terbuang, masuk semua ke perusahaan. Artinya apa yang diproduksi semua terbeli. Kalau di sana dibuat kayak gitu berarti ada space yang tidak masuk ke perusahaan. Akhirnya dibuat UMKM semacam itu jadikan produk roti. Ini kalau memang keuntungan kita itu ada perusahaannya. Kita juga harus strateginya mencari pendamping dari perguruan tinggi, perbankan untuk CSR membantu pengembangan produk-produk barang jasa yang memiliki daya saing di desa ini. Lepas dari susu ya, yang lain misalnya ada UMKM, kita harus memberi pendampingan CSR. Saya juga lagi membangun CSR di Kabupaten Batang. Saya disekolahkan oleh Pemda ini 6 bulan ke Diklat. Harusnya saya kan tim 2 ini tahun 2016. Dulu saya tolak karena keuangan kan repot. Di sini kami sama Bu PJ, Pak PJ mau ambil CSR aja, Pak. CSR. Jadi saya buat proper ini tentang CSR. Nah, dinamika di Batang kan luar biasa nih. Betul. Ini nanti bisa dimanfaatkan masyarakat desa ini. CSR terlihat dari investasi kita, Pak, luar biasa. Di Batang ini ada 159 perusahaan besar, 59 perusahaan menengah, yang ada kecil itu 1.500-an berapa lah. Yang perusahaan perorangan ribuan lagi. Ini kita juga memetakan potensi desa mestinya. Tadi kan kenapa kok kita ambil susu ya? Petakan dulu ini strategi itu harus paling penting. Mungkin ada nanti narasumber yang satu data berbasis desa misalnya, itu penting sekali ini untuk memetakan sehingga nanti OPD yang dari kita ini intervensinya pas
oh desa ini mau dikasih apa, desa ini mau dikasih apa, desa ini dikasih apa. Ini penting ini strategi yang keenam ini pemetaan potensi desa. Kemudian dalam menyusun rencana pembangunan desa ini juga menyertakan kegiatan APBDes dan non APBDes ini. Maka kalau pemetaan ini bagus, jadi penyusunan perencanaan pun harus bagus pula. Karena terkait juga strategi bagaimana meningkatkan sumber daya manusia yang ada di desa itu. Jadi peningkatan kualitas selain pemanfaatan dinamika desa. Contoh tadi sekarang adanya itu berarti yang harus kita tingkatkan apanya. Bagaimana misalnya kalau tadi saya arah sapi ya, bagaimana petani ini ditingkatkan cara ngopeni sapi, tidak seperti dulu yang dulu lagi toh. Manajemennya ya, manajemen. Tadi kan ada teknologi tadi katakan teknologi media, teknologi yang harus dikuasai oleh masyarakat sana. Karena pemberlakuan atau pengelolaan sapi ini sangat penting, Pak. Terbukti dari berapa kali kita ke lokasi-lokasi itu, susu ini tiap hari satu sapi, Pak. Bisa antara 15 sampai 33 liter. Berarti tergantung pengelolaannya. Semakin dingin, semakin bersih tempatnya, terus pakannya itu bagus, bisa sampai 33 liter per hari, Pak. Bayangkan. Kalau kita taruh harganya 8.000 aja, Pak. Satu sapi udah berapa? 8.000 kali 33. Udah 30. Itu kalau yang sapi, kalau daerah-daerah kayak sekitar pabrik itu nggak bisa, Pak. Artinya di sini. Nah, karena hasil proyek tulis, terus kemudian bandar, pencalonan Bisa. Sebenarnya ya. Iya. Karena bisa pakai sistem terbuka atau close house. Oh, iya. Close house ini jadi tertutup. Yang penting pakan bagus. Kemudian ruangan tadi saya katakan bahwa sapi itu butuh suhu sekitar 23 sampai 22 misalnya. Ya biar gak yemi terus, biar terus close house ini memang tertutup. Pendinginannya tidak pakai AC, hanya pakai cooler kayak yang kayak blower terus ini disedot keluar, jadi udara di situ. Nah, sebetulnya dengan nano sapi ini, Pak, keuntungan banyak banget, Pak. Karena sapi ini kalau mau diperas susunya itu kan yang sudah laktasi, sudah beranak. Berarti saya pernah ke Ngantang itu ada yang punya 30, 10, 50 sapi. Itu yang punya 50 sapi itu yang laktasi paling 45. Pendapatannya per bulan itu di atas 60, Pak. Oh iya. Dari koperasi itu setoran tak lihat ada yang 44, ada yang berapa. Padahal itu hanya butuh 4 orang yang ngelola. 4 orang bersih, yang ngarit 2, yang ngelola 2. Jadi orang masih muda itu pendapatnya luar biasa. Nah, juga dampaknya tadi selain tadi anaknya juga berkembang cepat, ini jagung, Pak, yang jadikan silase itu hanya dipotong, dicacah, dimasukkan belum, disimpan aja, nggak usah pakai prebiotik pun bagus. Bisa ya. Jenggelnya itu, Pak ya? Dari batang sampai Semuanya. Dan itu bisa meningkatkan petani jagung, Pak. Memang ketahanan pangan dari jagung yang sudah tua itu tidak ada akhirnya kalau di itu semua, tapi kan ada dipisahkan nantinya. Tapi pendapatannya per hektar itu luar biasa. Jadi kayak semacam itu ya, akhirnya menjadi kayak pertanian berkelanjutan jadi berputar lebih cepat kan, karena tidak harus nunggu tua. Padahal 3 bulan sudah belum ada 3 bulan sudah dipotong, dan 1 hektar itu bisa menjadi sampai 47-50 juta hasilnya. Kalau 3 bulan masa kalau kita tanam di 1 hektar berarti bisa 3 kali kan. Jadi pendapatannya kan luar biasa. Setelah itu salah satu strategi-strategi yang harus kita laksanakan, berarti pemetaan desa, terus kita cari memang peluang di sana apa sumber daya alamnya. Ternyata lahan-lahan kita itu banyak yang perhutani, Pak. Yang yang itu kan ditanami jagung, tanami fruit itu sangat menghasilkan. Ini yang di atas ini.
Yang di bawah pun bisa, tetapi tadi Pak, tadi sekitar harus ada ekstra tadi, kita harus buat tertutup kan. Kalau di atas masih Kalau bisa dia lah. bisa. Kalau petani kecil-kecil bisa masih biasa, hanya teknologinya misalnya cara merasnya susu, terus tidak dibiarkan, tidak didadung itu loh karena stresnya tinggi. Iya. Kalau stres memang berpengaruh pada susu juga tuh Pak ya, produksinya. Iya. Kecil, tidak kan stres itu kan ya, padahal yang diharapkan petani di sana itu sapinya itu gayem, maka istirahat cukup gitu. Ya, kemarin juga gini Pak, Pak Kadi sempat cerita, jadi bikin kayak semacam kerjasama desa untuk kaitan dengan ini. Cuma kan kadang-kadang kita itu di Semades dalam tanda kutip itu kan kadang-kadang terkungkung pada sebuah BUMDes, ya kan? Artinya mata kita itu ibaratnya mata kuda ke BUMDes, tidak kepada yang lain. Terus kemudian ketika mata kita itu kepada BUMDes, seakan-akan kan nanti BUMDes yang punya ternaknya Pak. Nah, ternyata setelah dari cerita ini sebenarnya kan kita menjadi sebuah hal yang luas ternyata. Ibaratnya itu kita ternyata banyak pintu. Contoh begini barangkali ya, ini akhirnya menjadi kayak semacam ide. Ketika peternak yang ada di masyarakat, contoh kalau Bawang itu kan dulu kan terkenal simental tuh Pak. Simental. Otomatis kan di sana sebenarnya kan punya pengalaman ya. Ternak ada di masyarakat, bisa jadi nanti sebenarnya narasumber perlu dari perbankan bisa jadi. Ya kan? Terus kemudian BUMDesnya itu bukan sebagai peternak, tapi penyedia. Bisa jadi penyedia pakannya, penyedia obatnya. Mungkin kan bisa seperti itu Pak ya, Pak. Iya betul. Tadi saya mengatakan BUMDes itu untuk mendukung tadi, koperasi atau apa yang mendampingi masyarakat. Jangan terkungkung pada sapinya. Ya, jadi peternak nanti kumpulin aja peternak berapa. Dia dari punya 2 bisa jadi 10 Pak, karena tadi. Dan itu kita fasilitasi pakai BUMDes gabungan jadi koperasi atau yang menyediakan itu tadi, menyediakan modal kerja lah. Entah obatnya bisa jadi. Karena apa? Nanti peternak-peternak kecil itu akan didatangi oleh Nestle masalah kesehatannya. Juga ada nanti tempat penampungan susunya. Jadi kalau 50 sapi bisa lah setiap hari ada penampungan yang jelas itu nanti dibantu Nestle misalnya tempat penampungan dan mereka potong itu dari susunya. Jadi mereka itu kayak pegawai, bayarannya setiap bulan. Kalau sehari tadi berapa wes? 30 kali 8. Kali 8. Berarti berapa masalah kali 2,4. Iya, 2,4 lah. Iya. Kali kalau dia punya. Kalikan sebulan. Ya, kalau 1 bulan itu ya rata-rata bersih satu sapi itu 1,2 juta. Bersihnya ya, per bulan. Kalau punya 2 kan mending. Dan itu kita bantu, jadi mereka bisa ngangsur misalnya apa tadi pakannya, terus apa lagi kalau ada penyakit kan mereka iuran kayak koperasi, misalnya setiap 1 liter dipotong 50 rupiah. Jadi kalau ada masalah dokter datang sini tidak usah bayar lagi, dikelola BUMDes atau koperasi semacam itu. Jadi tadi ekosistem yang kita bentuk itu nantinya saya sudah merancang itu. Kemudian untuk CSR ini kan kami juga sudah pakai aplikasi yang sudah kami buat. Aplikasinya ini baru 90% kan kita buat. Jadi nanti di desa-desa itu bisa mengajukan baik itu jaminan sosial, kemudian bantuan-bantuan apa, nanti yang misalnya bangun jalannya di desa, bangun apa, itu tinggal nanti perusahaan buka aplikasi itu pilih menu. Dari data-data OPD yang ada, dari Dinkes misalnya, stunting apa, dari nanti bisa melihat di situ, ambil realisasinya, aturan main di undang-undang bahwa perusahaan itu harus melaporkan ke Bupati sama DPR untuk CSR-nya. Tapi dengan aplikasi itu sudah diambil menu, realisasi dilaporkan, sudah nanti langsung laporannya nanti Bapeda. Kita buat SK Bupati baru, nanti forum TJSP ini
sekretariatnya di Bapeda. Bapeda. Ya. Ini bisa menunjang ini nanti perekonomian desa salah satunya untuk mengapur orang miskinnya, bantuan-bantunya. Nah, kemudian strategi itu tidak hanya sapi kan tadi yang ekosistem sesuai potensi desa masing-masing, UMKM dan sebagainya. Kalau ada ternak, apa namanya, ayam, kemudian ada sumber daya alam yang lain, kita yang mendampingi nanti sesuai strategi yang kita terapkan ada 9 tadi. Yang penting ini desa kita jadikan apa objek pembangunan. Semua OPD masuk ke sana. Tapi yang jadi kendala itu kan begini. Ternyata desa itu untuk menyajikan peta desanya atau mungkin profil desanya itu sangat susah. Iya, betul. Padahal itu kunci dari kita itu mau intervensi atau mau membantu desa. Iya. Luar biasa sekali kalau tadi disampaikan dari Pak Asri katanya dengan masalah bagaimana memetakan potensi unggulan desa. Yang selama ini barangkali sobat desa tidak harus yang tadi disampaikan Pak Sekretaris, Pak Tony, bahwa BUMDes yang selama ini menjadi sebuah payung hukum soko ekonominya desa. Tidak harus desa BUMDes meminta modal harus memberikan semacam ternak, tapi bagaimana mengembas potensi barangkali tadi kalau disampaikan Pak Asri katanya dengan masalah Nestle. Sudah jelas ketika barangkali desa-desa yang ada di sekitar situ Pacet termasuk Semampir, BUMDesnya tampil di situ. Bagaimana mengemas pemberdayaan yang ada di peternak-peternak di lingkungan gitu Pak Seka. Nah, peternak-peternak yang ada di situ bagaimana kita kemas, bagaimana kita fasilitasi melalui pelatihan-pelatihan, kebutuhannya apa toh? Apakah pakan barangkali? Bisa BUMDes itu hadir sebagai penyedia pakan. Ataupun mungkin kegiatan-kegiatan pemberdayaan melalui pelatihan-pelatihan yang tentu disinergikan dengan dinas terkait. Jadi peternakan barangkali. Dan ini jelas sekali. Nah, ternyata juga di situ ada semacam CSR yang hadir di situ, luar biasa sekali ini. Nah, tentunya kalau tadi saya sampaikan ke Pak Sek, barangkali review apa Pak Sek? Yang barangkali kita BUMDes ini membuka cakrawala pikir mindset kita. Karena memang kita terkungkung dalam itu tadi. Sedangkan bahasanya ngomong BUMDes, ya baik itu BUMDesma ataupun mungkin BUMDes yang benar-benar yang ada di desa, mau menyuguhkan unit usaha aja bingung. Bagaimana kita mau masuk ke kelembagaan BUMDesnya ataupun masuk ke Kemenkumhamnya karena secara legalisasi kerjasama itu harus berkemenkumham. Akta notarisnya jelas yang ada di Kemendes. Nah, refleksi kita Pak Sek, barangkali Pak Sek. Apa Pak Sek? Jadi sebenarnya Batang itu kan punya potensi sangat luar biasa Pak Asri. Ada beberapa hal yang sering saya sampaikan itu yang pertama dari sisi pelaku. Pelaku itu yang pertama dari desa. Terus kemudian yang kedua di tingkat atasnya. Di tingkat atas itu ada kecamatan. Jadi mungkin yang menurut saya peran kecamatannya itu perlu ditingkatkan. Karena contoh sebagai yang pengalaman saya ditulis itu, ketika di sana ada kawasan BIP, desa itu hanya mikir desa sendiri Pak As. Tidak bisa, mereka nggak mau tahu urusan desa yang lain. Kalau desa A sudah memperoleh manfaat, ya nggak peduli yang kalau perlu manfaat untuk desa saya semuanya. Sedangkan harapannya kan merata. Lah peran kecamatan ini yang mungkin perlu ditingkatkan yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua itu pemerintah juga sangat besar perhatiannya kepada BUMDes. Contoh yang terbaru Pak. Jadi yang makan gratis dari Pak Prabowo ini. Kita kemarin ada Zoom meeting bahwa untuk nanti penyedia bahan itu dari BUMDes juga Pak. Bisa. Iya, sudah hari ini. Nah, cuma permasalahan juga kembali BUMDes harus berbadan hukum. Nah, berbadan hukum juga agak kesusahan. Pada posisi sudah diberi bahan yang luar biasa nih. Tadi kalau Pak As ada Nestle, terus dan dari nanti ada pemasok bahan bahan mentah untuk yang program pemerintah itu, yang tidak kalah pentingnya di tingkat desa Pak As. Di tingkat desa itu ya kebijakan Pak Kades. Kadang-kadang ganti Kades, ganti kebijakan. Kadang-kadang pukul semuanya habiskan ada satu. Yang kedua, yang paling krusial pemilihan
pengurus yang memiliki jiwa entrepreneur itu Pak As. Kalau hanya sekedar nunjuk orang bisa, tapi ternyata yang dituju itu orang juga ibaratnya orang juga jiwa dagang. Terus kemudian ketika tidak punya jiwa dagang, mental dagang, nggak bayaran sebulan aja sudah kapok Mas. Nah ini barangkali juga sekaligus review ini barangkali ketika nanti Pak As itu ada yang sebagaimana disampaikan bikin masalah CSR, barangkali juga ini Pak As. Jadi untuk bisa semacam menumbuhkan jiwa entrepreneur di tingkat desa itu Pak. BUMDes rata-rata itu mati suri karena desa belum menemukan orang yang memiliki jiwa entrepreneur yang mau masuk ke BUMDes. Karena logika berpikir kan BUMDes kan bisa jadi 1-2 bulan nggak dapat uang itu Pak, ya dapat gaji, tapi mereka tetap bisa bertahan. Nah inilah barangkali pada posisi potensi banyak, terus kemudian banyak, tapi di tingkat desanya agar masuk itu nanti yang barangkali termasuk program CSR yang Pak As itu gagas ke depan, termasuk untuk pengembangan entrepreneur di level desa. Oke, luar biasa Pak Asri, luar biasa. Ini refleksi Pak Asri. Memang kondisi real yang ada di tingkat desa seperti itu. Ini refleksi kita ya, sobat desa ya. Pak Kepala Desa, Pak Camat, semuanya selaku pembina di tingkat desa. Kira-kira Pak Asri, solusi apa Pak Asri? Strategi apa? Karena memang kita bersama Dinas Dispermades ini ingin mencoba ada binaan-binaan desa, BUMDes desa, tetapi kelembagaan desa belum tersentuh dengan maksimal. Monggo Bapak. Jadi memang semuanya itu kayak lingkaran ya. Iya betul. Tapi kunci semua niat. Betul. Apapun sekarang di desa ini kan sudah terbentuk suatu organisasi lembaga desa. Ya. Mau tidak mau ini kan juga harus jalan pemerintahan itu. Iya. Maka untuk jalan itu penting sekali database tadi. Iya. Profil desa apa namanya ya. Dengan itu nanti akan dapat diketahui jadi potensi desanya itu seperti apa sih. Potensi bukan hanya SDA aja, sumber daya alam ya, termasuk populasi masyarakat di situ. Betul. Terus tingkat pendidikan mereka di situ seperti apa ya, yang akan nantinya akan kita bina, misalnya akan kita bina, arahkan DD-nya kemana. Dan paling mendukung di sana kan BUMDes sudah diperbolehkan ada di semua desa kan. Iya, semua desa sudah. Jadi BUMDes ini sebetulnya dia ini harus seperti apa sih BUMDes gitu toh. BUMDes ini merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial, tadi saya katakan di depan. Untuk itu BUMDes yang ada di sana memang pertama memang perlu disupport sesuai peluang tadi DD ya, bahwa DD itu salah satunya untuk menunjang pemulihan ekonomi di kewenangan sosial tadi ya, kewenangan pemerintah pusat yang dikasihkan ke desa. Jadi, pemulihan ekonomi sosial sesuai kewenangan desa. Jadi, di sana ini dia bisa memberikan modal dan sebagainya. Tapi memang harus dicari, kalau sudah lembaga itu jadi dicari orang yang betul. Makanya harus dicari orang yang di sana itu betul-betul tadi punya jiwa entrepreneur. Setelah itu kitanya itu roto lemes atau apa, artinya kita sering-sering memberikan edukasi ke mereka. Tekono ning OPD, terutama yang terkait dengan pemerintahan desa, baik di Permasdes atau di OPD yang lainnya kayak misalnya dinas sosial yang punya itu. Dengan begitu kemudian, ini desa tadi, misalnya ada peluang mana sih perusahaan-perusahaan yang ada di sini. Terus kita sudah ketemu tadi satu Nestle ya, yang bisa kita garap semacam itu. Tapi UMKM yang lain ini akan melihat manakala salah satu desa tidak satu desa per desa, nggak mungkin Pak. Misalnya desa harus semua desa harus maju, enggak. Harus fokus kayak semacam percontohan kecamatan dulu ya. Tetapi yang kemarin saya bilang di Ngantang itu satu kecamatan Pak. Oh, sudah
menjadi satu kecamatan luar biasa. Atau kecamatan lebih. Itu bisa seperti itu. Maka setelah tadi peta, kita dalam menyusun rencana di desa itu RAPPDes lah. Keasal-asalan, Mas. Iya. Karena teman-teman kan pada karo ini tambahin mana 10% pemberdayaan. Seperti dulu kita di Bapeda itu yang namanya perencanaan itu bukan keinginan. Iya. Tapi kebutuhan. Jadi butuh desa ki apa? Coba ini Pak Kades yang baru. Iya. Yang baru. Nanti manakala sudah sudah menjadi kegiatan yang bagus di desa itu, akhirnya akan bergulir hal yang bagus. Contohnya begini, kalau ekonomi desa ini sudah sehat, ini akan menjadi tulang punggung kesejahteraan masyarakat. Iya. Nah, desa ternyata para warganya itu sudah punya penghasilan tersendiri. Jadi yang jadi masalah ini kan daya beli. Iya. Daya beli. Kalau ekonomi di desa itu udah maju, jelas nanti akan buka peluang-peluang kerja. Cara mengajukannya tidak bisa berhenti, mesti apa dulu yang kita pilih betul orang-orangnya yang memang nanti bisa jadi pahlawan di desa itu. Daripada teman-teman pada nganggur, udah pendidikan, nah itu digodok. Desa berani. Nah, perlu difasilitasi dari BUMDes, sekali-kali komersial lah ngumpul ke ke anak-anak itu kayak studi kemana. Betul. Mestinya OPD ini atau saya dulu punya keinginan OPD ini punya perwakilan di kecamatan. Kalau bisa camat jadi eselon loro, Mas. Dulu kan sudah sempat itu ya, eselon camat eselon 2 itu. Jadi kabupaten tinggal enak. Jadi lebih terselesaikan. Lebih dekat mereka itu permasalahannya di cover sama pemerintahan kabupaten. Ya itu paling dekat adalah kecamatan. Karena semua permasalahan kan di desa. Betul. Jadi apa pendidikan, apa yang sampai 9 tahun sebelum desa. Orang miskin di desa, semuanya teman-teman desa. Kalau kita terlalu jauh, kita rentang kendalinya, nggak fokus ya. Yang tahu paling dekat adalah kecamatan di desa masing-masing. Mereka mungkin tadi, wah kita harus lemas karena waktunya kita kabupaten di Permasdes mau ngawal 240. Iya, artinya harus nunggu lama. Betul, makanya ya akhirnya bisa lah kadang harus ke tempat kita yang karena permasalahan yang ada belum kita nanti dengan yang di sebelah sana untuk minta anggaran. Makanya saya CSR ini belum digali, APBD kita sudah, makanya perlu kita gali CSR walaupun tidak langsung ke kabupaten. Kayak Gresik itu sampai 35 miliar dari CSR per tahun. Per tahun. Sebetulnya banyak lagi yang kalau terdata, makanya ini kita akan mau data itu. Nah, setelah kita tahu persis di desa permasalahan itu, ya akhirnya pemerintah kita akan mikir mesti apa sih? Contoh inilah, saya sudah akan kepikiran, ngono aku tak nggak koperasi wae, koperasi untuk menampung itu. Karena jelas produksi yang mereka buat langsung ada yang beli. Artinya kan pasar sudah enggak. Jadi manakala kita nyediain meja atau nyediain apa, potong gaji atau potong susu dari iuran mereka per bulan, itu sudah suatu kekuatan tersendiri. Nanti kita analogkan tadi ngolah susu, UMKM yang lain, potensi yang lain, kita samakan caranya. Betul. Itu Pak Ari. Itu mungkin yang perlu perlu kita sampaikan bahwa membuat kebijakan atau peningkatan kemandirian desa ini ya memang kembali dari desanya itu dimulai dari niat atau tidak mereka. Betul. Kita hanya sebagai pamong. Fasilitasi ya. Memfasilitasi. Oke. Terima kasih Pak Asri, Pak Tony, luar biasa sekali. Ngopi, ngobrol pintar,
Senin pagi yang tentunya membuat sebuah refleksi kita bersama, Sobat Desa. Ternyata membangun sebuah kemandirian desa harus diawali dari komitmen pemerintah desa dan masyarakat itu sendiri. Kami yang ada di Subrumades, kecamatan hanya sifatnya memfasilitasi. Bagaimana Sobat Desa dengan potensi unggulan desa bisa memetakan potensi yang ada di desa sesuai dengan kewenangan desa. Yang tentunya ini menjadikan kita beserta kelembagaan di tingkat desa, khususnya BUMDes, ingin membuka sebuah cakrawala pikir. Tidak harus bermodal besar, tetapi bagaimana sinergi itu kita bangun. Termasuk kalau kita melihat kita sudah masuk desa yang mulai industrialisasi. Bagaimana kita akan mengawinkan desa dengan dunia usaha dan industri. Yang tadi kita sampaikan melalui Nestle-nya ataupun potensi dunia usaha lain. Ini yang mau tidak mau harus menjadi semacam refleksi kita. Sehingga apa yang menjadi sebuah harapan menjadi desa yang mandiri dengan potensi-potensi yang ada, termasuk bagaimana kita mengemas potensi unggulan desa menjadi PAD desa. Pendapatan asli desa ini juga harus kita cover. Alokasi anggaran dana desa, DD, ataupun bantuan-bantuan yang lainnya. Itu kalau kita bisa memberikan sebuah kontribusi untuk desa dengan PAD desa, itu luar biasa sekali Pak Asri ya. Dan Sobat Desa yang saya hormati, mudah-mudahan awal sebuah mindset yang kita bangun di pagi ini, mudah-mudahan bisa memberikan sebuah refleksi ke depan, agar nantinya desa bisa membangun menuju kemandirian desa, tentunya dengan kesejahteraan masyarakat yang terbingkai dalam rencana strategis nasional yang akan diturunkan ke provinsi dan tentunya kecamatan, pemerintah daerah, dan desa. Sehingga arah kebijakan yang seperti apakah kemandirian dia terbentuk, mari kita bersama untuk rencanakan kebijakan pemerintah desa yang tentunya bisa berpihak kepada masyarakat, sehingga kemandirian desa dan kesejahteraan masyarakat desa akan kita raih dengan semaksimal mungkin. Alhamdulillah, terima kasih. Kami Nugroho Ari, penggerak swadaya masyarakat selaku coach, dan tentunya dari narasumber Pak Asri dan Pak Sekretaris mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi semacam awal yang baik untuk kita sukses menjadi kemandirian desa. Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.